أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta pindah. Fakta pindah, dia mengambil titik seimbang Merapi. Mauju, gelombang atau ombak. Dan gelombang dari atasnya awan gelap. Jadi awan di sini dibilang gelombang, awan gelap. Dan gelombang dari atasnya awan gelap yang sebagiannya di atas sebagian. Atau seperti kegelapan di laut yang dalam, yang ditutupi dia oleh gelombang dari atasnya. Dan gelombang dari atasnya awan gelap yang sebagiannya di atas sebagian. Jadi di sini dilihatkan bahwa awan gelap itu gelombang, bukan ombak. Datanglah kepadanya angin yang keras, dan datang kepada mereka gelombang dari tiap jurusan. Dan mereka sangka bahwa mereka diliputi oleh bahaya. Nah, ini gelombang di laut, ombak. Dan apabila mereka ditiup gelombang seperti kegelapan, mereka seru Allah dengan mengikhlaskan baginya din. Mauju berarti gelombang dikamuskan lagi dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan dia berjalan dengan mereka di dalam gelombang seperti gunung-gunung. Dan itu ada gambarnya di bumi. Yang Anda lihat lautan Hindia itu dua gunung. Nah, kapalnya itu adalah Nusantara itu sendiri. Jadi biduk itu adalah Nusantara. Nah, dia masuk ke gelombang itu antara India itu kan. India itu kan jadi gambar celah dua gelombang. Biduk Nuh. Ada ayatnya, ada gambarnya di bumi. Gelombang seperti gunung-gunung. Biduk Nuh. Nah, ini dia bintang Merak. Nah, di situ ada gambar biduk. Bintang Merak, biduk, dan poros.
Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu membuat gelombang. Nah, ini membuat gelombang di dalam sebagian. Ini Ya'juj dan Ma'juj buat gelombang. Ada orang yang rumahnya didatangi gelombang, makhluk cahaya berbunyi. Hingga ketika dibuka Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka dari tiap hadabin mereka turun. Nah, ini berilah kepadaku lempengan-lempengan besi hingga ketika ia telah ratakan antara dua sodafa itu, ia berkata tiuplah, hingga ketika ia telah jadikan di api, ia berkata berikan kepadaku tembaga agar aku tuangkan atasnya. Maka mereka tidak bisa membukanya dan tidak bisa membuat lubang padanya. Ia berkata, ini pengaturan dari Rabku, maka apabila datang perjanjian Rabku, dia jadikan dia rata, terbuka. Dan adalah janji Rabku lengkap. Dan kami akan tinggalkan sebagian dari mereka di hari itu membuat gelombang. Kalau dia bikin gelombang ombak ini terjadi tsunami buatan. Bahwa bumi akan mewarisinya hamba-hambaku yang soleh. Titik seimbang Merapi. Nah, dia mengambil titik seimbang Merapi untuk memindahkan Asabak itu. Fakta pindah. Bangunan yang dipindah dalam sekejap adalah aset dunia agar manusia seluruhnya tercerahkan. Di bulan November di Yaman bertiup angin dingin kering yang menusuk ke tulang. Tetapi di Nusantara bertiup angin sepoi-sepoi dengan gerimis tipis. Alam basah seperti inilah yang menjadi sebab hidupnya semut. Jadi iklim Yaman tidak mendukung untuk dikatakan adanya lembah semut di sana. Ini semut dampa di selatan Borobudur. Semut dampa kalau menggigit bengkak. Itu cara Al-Quran membuktikan dan menjelaskan atas dasar ilmu pengetahuan bahwa di Sabah ada lembah semut sebagai penanda iklim yang basah. Dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka karakter tulisan. Maka kami menjelaskan dia atas dasar ilmu pengetahuan sebagai peta dan pengaturan untuk kaum yang percaya. Dia mengambil titik seimbang Merapi. Di tahun 2012, Kamis 22 bulan 6 2012 di Blora, Jawa Tengah terjadi pemindahan benda sejauh 30 km
tahun 2023 tanggal 22 bulan 6 2023 juga hari Kamis, jadi tepat 11 tahun. Dari jalur Juwana Rembang ke hutan Gadogan di desa Gedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini kabar untuk dunia, manusia seluruhnya harus tahu bahwa ini ada di Pulau Jawa. Mendukung kejadian yang ada di sinilah perlu cerita Sulaiman di dalam Al-Quran. Bus pahala kencana jurusan Jakarta Madura. Bus truk beton Jaya Mik. Ini bukan fakta kisah Nabi Sulaiman, tetapi kisah yang sering terjadi di sini yang akan diberitahukan, lalu diceritakan versi Sulaimannya di dalam Al-Quran. Di sini dia terjadi dari Pantura, 30 km bukan main-main. Hari Kamis 22/6/2012. 30 km. Dan itu jadi penanda negeri Sabah di Yaman. Hal seperti itu tidak kita temukan. Al-Quran itu bukti, tetapi kamu mendustakannya. Katakan, sesungguhnya aku ini atas bukti Rabbku, tetapi kamu mendustakan karakternya. Sepuluh kali dalam surat ke-77 dikatakan, Wailu yauma idzil mukazzibin. Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi ketika burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman itu bahwa ia dari Sabah, maknanya ia mengatakan bahwa ia dari tempat orang berkumpul melaksanakan upacara bersujud kepada matahari. Dan tempat bersujudnya kita temukan di Boko. Dekatnya ada hempasan batu sebanyak 19 untuk penggertakan pembubaran upacara bersujud kepada matahari. Bus pahala kencana 30 km. Nah, buktinya lagi sekarang
segi 6 di Boko itu masih utuh, masih bagus. Sedangkan yang di Borobudur sudah meleleh. Dan ada stupa yang tidak punya segi 6 di Borobudur. Tertinggal di sini stupanya. Itu bukti untuk dunia. Kamis 22/6/2012. Ini sebagian dari yang pindah-pindah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, di Pilar Al-Quran ada juga pindah. Surat ke-27 itu pindah ke daerah 9. Sehingga terjadilah pendekatan kalimat bismillah. Di 2730 ada surat Sulaiman, tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Di 1141 itu ada bismillahimajreha wa mursaha, ucapan Nabi Nuh. Ini manuver kita ke Jabal Nur, tempat wahyu pertama turun. Jabal Nur. Di sini ada Gua Hira. Jabal Nur, tempat wahyu pertama turun. Di situ Gua Hira. Jabal Nur. Ini Ka'bah, jaraknya 5 km dari Ka'bah ini. Nabi 5 tahun bolak-balik ke sana. Di sini ada jam gadang. Posisi jam gadang ini kayak pilar di pilar Al-Quran. Dia diapit oleh 2 balok juga kiri kanan. Seperti ini. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.